Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, teman-teman sekalian, kita hari ini masuk ke minggu ke-5 ya, minggu ke-5 pada mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasional. Sesuai dengan timeline kita pada kontrak yang sudah pernah kita bahas di pertemuan awal dahulu, maka pada minggu ke-5 kita akan membahas mengenai inventory management atau manajemen persediaan. Nah, ada 5 tujuan pembelajaran, 5 poin tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama, diharapkan setelah melaksanakan perkuliahan, mahasiswa mampu menyebutkan dan mencontohkan jenis-jenis persediaan fisik. Yang kedua, mampu menjelaskan biaya-biaya persediaan. Yang ketiga, mampu menghitung nilai jumlah persediaan ekonomis atau EOQ. Yang keempat, mampu menjelaskan analisis persediaan ABC. Dan yang kelima, menghitung penentuan nilai perusahaan dengan metode FIFO atau LIFO. FIFO ini first in, first out, dan LIFO adalah last in, first out. Baik, itu 5 poin pada tujuan pembelajaran kita. Nah, saya akan sampaikan mengenai introduction-nya terlebih dahulu, karena pada manajemen inventory, ini menjadi hal yang penting untuk dibahas atau kita diskusikan gitu ya pada mata kuliah manajemen produksi dan operasional. Kenapa demikian? Karena inventory atau persediaan ini kalau pada perusahaan, inventory ini menjadi sumber daya perusahaan yang memiliki value yang besar gitu ya, masuk ke dalam aset perusahaan. Karena kan banyak hal-hal yang kaitannya dengan investasi perusahaan itu, salah satunya adalah untuk inventory atau persediaan. Kemudian persediaan yang dimiliki oleh perusahaan itu baiknya jumlahnya optimal gitu ya, artinya tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit. Kenapa demikian? Karena kalau terlalu banyak, maka akan menimbulkan modalnya berhenti atau mengakibatkan opportunity cost. Opportunity cost itu maksudnya ada suatu biaya-biaya yang kalau biaya itu kamu gunakan semua untuk membeli inventory atau memenuhi kebutuhan persediaan yang jumlahnya sangat besar, sangat banyak, maka sebetulnya biaya tersebut bisa dialihkan kepada kebutuhan yang lain yang punya kesempatan untuk mendatangkan revenue lebih lebih banyak gitu ya. Jadi ibaratnya jangan terlalu banyak. Kenapa? Secukupnya saja, karena selebihnya dari kata cukup itu tadi sebetulnya bisa dialihkan ke pendanaan yang lain. Modalnya itu seperti itu. Nah, kalau terlalu sedikit bagaimana? Kalau terlalu sedikit maka ya dimungkinkan kita tidak bisa memenuhi permintaan dari konsumen gitu, sehingga jumlahnya harus optimal. Kemudian perlu juga dalam manajemen ini untuk membantu industri supaya dalam mengelola inventory, industri tahu seberapa banyak persediaan harus dibeli gitu ya. Terus kemudian setiap berapa lama sekali atau dalam satu periode itu beli berapa kali gitu ya. Katakan dalam 1 tahun kita harus membeli persediaan itu sebanyak berapa kali gitu. Nah, itu nanti dibahas di metode
EOQ, Economic Order Quantity, gitu ya. Jadi demikian introduction-nya. Kemudian kalau dikategorikan ada beberapa jenis persediaan fisik. Gitu ya. Yang pertama ada persediaan bahan mentah atau raw materials. Raw materials itu semua bahan-bahan yang sifatnya belum menjadi produk setengah jadi, gitu ya, atau masih menjadi bahan baku itu raw material. Misalnya kalau Anda punya bisnis pada bidang fashion gitu ya. Bisnis pada bidang fashion, maka yang disebut dengan raw material bisa saja benang gitu ya. Kemudian kain, itu menjadi raw materials. Kemudian ada persediaan komponen rakitan. Ada kalanya industri itu kebanyakan kalau komponen rakitan ini di manufaktur ya. Seperti misalnya laptop gitu ya. Laptop kadang-kadang mendatangkan ini apa namanya sumber daya yang didatangkan dari supplier itu partisi dari beberapa komponen gitu ya. Nanti di perusahaan itu tugasnya merakit. Nah, gitu. Kemudian persediaan bahan pembantu atau penolong supplies. Supplies ini yang dia persediaan tetapi tidak apa namanya? Tidak merupakan bagian atau komponen dari barang jadi gitu ya. Kemudian persediaan barang dalam proses atau work in process. Kalau work in process ini setengah jadi gitu ya. Dibilang siap untuk dijual belum, tetapi dibilang raw material juga bukan gitu ya, karena sudah melalui tahap proses produksi. Gitu. Misalnya kalau fashion bikin baju gitu ya, mungkin bajunya sudah dijahit tapi belum semuanya dijahit gitu ya, sehingga kalau dikasih ke konsumen belum bisa, tapi bukan juga termasuk raw materials. Kemudian persediaan barang jadi atau finished goods ini yang sudah siap untuk didistribusikan atau dikirim kepada pelanggan. Ini masuk persediaan barang jadi. Selama produk itu belum sampai kepada tangannya konsumen, masih ada di lingkupnya perusahaan, maka masih bisa disebut sebagai inventory atau persediaan. Nah, ada berbagai biaya yang timbul karena kita mengelola persediaan atau mengelola inventory. Di antaranya ada biaya penyimpanan, karena kalau kita mengelola inventory, maka kita harus siapkan ruang untuk menyimpan inventory itu. Nah, inventory ini kan aset ya, jadi penting untuk dirawat sebelum menjadi produk yang bisa sampai kepada tangannya konsumen. Karena inventory ini menjadi cikal bakalnya produk yang akan kita jual. Jadi perlu disimpan. Nah, menyimpan itu membutuhkan biaya. Kemudian biaya pemesanan, begitu pula memesan gitu ya, mulai dari menanggung biaya ekspedisi misalnya, kalau jaraknya jaraknya cukup jauh dari lokasi pabrik berada, maka ekspedisi itu juga menjadi salah satu biaya yang dikeluarkan karena pemesanan. Misalnya mesannya by phone gitu ya, maka biaya telepon itu juga menjadi biaya yang timbul karena pemesanan. Kemudian biaya penyiapan, misalnya bagaimana produk itu sebelum dikirim mau dikemas dengan cara apa? Dikemas ini kan menyiapkan supaya persediaannya bisa sampai kepada tangannya industri atau kita misalnya sebagai yang mengelola, maka ada biaya yang timbul karena disiapkan inventorinya. Kemudian yang keempat ada biaya kehabisan atau kekurangan bahan. Biaya kekurangan bahan ini nih ya, kita bisa lihat di slide berikutnya. Ini saya beri poin-poin contoh-contohnya, termasuk kepada biaya karena kehabisan bahan itu misalnya kalau misalnya kita tidak bisa menyediakan
ini ya, produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Andainya nih, misalnya kita bekerja pada industri FB produk. Kita punya restoran, kemudian punya katakanlah jus jeruk gitu ya. Katakanlah kita punya produk beverage berupa jus jeruk. Nah, cuman karena inventory kita, anggaplah jeruk ini habis, kita tidak bisa menyediakannya, tidak musim jeruk, maka kita tidak bisa menjual jus jeruk. Nah, maksudnya biaya kehabisan atau kekurangan bahan adalah salah satunya adalah biaya kehilangan pelanggan. Andaikan kita itu bisa menyediakan jeruk, maka pasti kita bisa menjual jus jeruk. Tapi karena kita tidak bisa menjual jus jeruk, maka tidak ada pelanggan yang membeli jus jeruk. Andaikan biasanya kita bisa menyediakan jeruk, maka kita bisa memproduksi jus jeruk. Dalam satu hari mungkin ada sekitar 50 orang membeli jus jeruk. Misalnya jus jeruk adalah harganya 10.000, maka 500.000 penghasilan yang harus didapatkan dari jus jeruk itu hilang karena kita tidak bisa memproduksi jus jeruk gitu ya. Itu salah satu biaya karena kehabisan atau kekurangan bahan gitu. Nah, berikutnya ada yang namanya Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ ini metode yang termasyhur untuk manajemen inventory. Dalam EOQ ini kita nanti bisa menentukan besarnya kuantitas pesanan yang optimal karena bisa meminimumkan biaya, baik biaya penyimpanan maupun biaya persediaan. Ya, kalau Anda lihat dari grafiknya ini ya, dilihat dari grafik ini, pada grafik ini yang berwarna orange ini adalah ordering cost. Saya beri penjelasan di bawah. Ordering cost adalah biaya pemesanan, biaya yang timbul akibat kegiatan memesan. Kemudian yang ungu ini adalah holding cost. Holding cost adalah biaya yang timbul akibat penyimpanan inventory. Gitu. Nah, EOQ ini bisa dicapai pada saat titik minimum si total biaya. Gitu. Nah, ini grafiknya total biaya. EOQ berada pada titik yang paling rendah. Gitu. Nah, kalau ditarik garis ke bawah, EOQ ini dicapai pada saat holding cost berpotongan dengan ordering cost. Artinya si titik EOQ ini tidak juga berada di sebelah kiri, karena kalau semakin ke kiri, maka holding cost-nya memang kecil, tapi ordering cost-nya besar. Tidak juga berada di sebelah kanan, karena kalau di sebelah kanan, ordering cost-nya memang kecil, tetapi gantian holding cost-nya yang menjadi semakin besar. Nah, jadi pada EOQ ini ditemukanlah suatu kondisi di mana kita bisa ambil keputusan bahwa kita bisa menentukan berapakah kuantitas pesanan yang pas untuk meminimumkan biaya penyimpanan dan juga biaya pemesanan. Nah, inilah saktinya EOQ. Iya. Nah, berikutnya ada gambaran mengenai kondisi reorder. Nah, ini sebetulnya grafik ini menunjukkan grafik hubungan antara tingkat persediaan terhadap waktu. Tingkat persediaan terhadap waktu. Kalau berbicara tentang persediaan, maka semakin lama, maka nilai persediaan akan semakin sedikit. Bagaimana bisa begitu? Ya, karena jumlahnya terkurangi dengan jumlah dari produk yang sudah digunakan atau mungkin produk yang sudah dibeli gitu ya. Misalnya awal bulan kita punya inventory kain sebanyak 50 meter. Seiring berjalannya waktu, karena kita
membuat produk baju, gitu ya, maka 1 meter, 2 meter, 3 meter tergunakan. Dari 50 meter yang awalnya kita punya, maka jumlah inventory kita akan semakin berkurang. Nah, itu ditunjukkan di grafik ini. Lalu kenapa ada banyak segitiga, Bu? Gitu ya. Banyaknya segitiga ini menunjukkan kondisi reorder. Jadi setelah inventory kita, ini kalau Anda lihat ini grafiknya inventory ini. Yang awalnya jumlahnya banyak, maka semakin hari semakin berkurang. Sampai pada suatu titik, ini namanya titik reorder point. Pada titik inilah kita harus melakukan pembelian ulang. Kenapa demikian? Karena kalau tidak melakukan pembelian ulang, maka kita akan kehabisan barang, gitu ya. Kita akan kehabisan jumlah inventory. Kalau kehabisan inventory, maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen, gitu ya. Nah, ini jadi sudah mendekati habis beli. Ya, kalau semakin ke sini kan mendekati 0 ya. Maka jangan tunggu inventorinya nilainya sampai 0, alias jangan tunggu inventorinya habis baru beli lagi. Ada suatu titik di mana sebelum biasanya kalau kita bisa bilang mungkin pas inventory kita tinggal sisa berapa sehingga kita perlu beli lagi. Gitu ya, jangan sampai menunggu inventorinya nilainya 0. Maka reorder point ini tidak berada pada titik 0, gitu ya. Nah, ini ada L. L itu menunjukkan kan ketika kita reorder, kita memesan sampai dengan barang diterima itu membutuhkan waktu ya. L ini adalah selisih waktu antara barang pesanan diterima dengan pesanan diorder atau pesanan dilakukan. Gitu ya. Nah, itu akhirnya kita punya rumus yang namanya EOQ setelah mengetahui siklus dari tingkat persediaan terhadap waktu. Dalam EOQ ini dipakai rumus untuk mencari EOQ ini digunakan untuk mencari berapakah besarnya jumlah pesanan gitu ya yang meminimumkan biaya pesanan dan juga biaya penyimpanan. Rumusnya adalah EOQ sama dengan akar 2SD dibagi H. S itu biaya pemesanan, H itu biaya penyimpanan, kalau D itu permintaan atau penggunaan yang diperkirakan per periode waktu. Artinya inventory yang kamu butuhkan pada periode misalnya 1 tahun, gitu seberapa banyak. Nah, itu harus diperkirakan. Nah, ada beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi kalau kita mau menggunakan rumus EOQ. Yang pertama, permintaan akan produk itu dianggap konstan, seragam, dan diketahui. Jadi, kalau mau implementasi pada kondisi real, maka yang harus diperhitungkan pertama kali adalah bagaimana pergerakan permintaan inventory, bagaimanakah pergerakan jumlah dari inventory dalam satu periode. Misalnya bulan kemarin kita punya inventory berapa, berikutnya bulan sebelumnya lagi berapa, bulan sebelumnya lagi berapa. Jadi butuh data time series. Kemudian harga per unit produk juga dianggap konstan. Jadi dari waktu ke waktu ketika kita membeli inventory harganya dianggap sama. Misal kain 1 meter itu 50.000. Ya, mulai bulan kemarin 50.000, kemarinnya lagi 50.000, kemarinnya lagi 50.000. Dianggap konstan. Kemudian yang ketiga, biaya penyiapan per unit per tahun juga dianggap konstan. Waktu antara pesanan dilakukan dan barang diterima dianggap konstan. Kemudian tidak terjadi kekurangan bahan atau back order sampai pada posisi di mana kita harus memesan kembali gitu ya. Jadi nggak kekurangan bahan pas bahan datang. Gitu. Nah, ini kita contohkan mengenai bagaimana cara menggunakan rumus EOQ. Misalnya PT Jinggo bergerak dalam bidang fashion pada periode mendatang, di periode atau tahun berikutnya misalnya, ya rata-rata periode itu per tahun,
Boleh jadi per tahun sebetulnya, per bulan, per minggu gitu ya, tetapi pada umumnya ini dievaluasi per tahun. Pada periode mendatang membutuhkan bahan baku sebanyak 250.000 unit setiap 250 hari kerja per tahun. Permintaan tersebut konstan dan seragam. Biaya pemesanan adalah 35.000 per order. Biaya penyimpanan adalah Rp50 per unit per tahun. Supplier membutuhkan waktu 2 minggu. 2 minggu ini dalam artian 10 hari kerja, jadi bukan 14 hari kerja, untuk melakukan pengiriman. Misalnya ekspedisinya Sabtu sama Minggu libur nampaknya ya. Kemudian kita diminta untuk menghitung berapakah jumlah pesanan ekonomis atau Economic Order Quantity, COOQ. Kemudian kita diminta juga untuk mencari berapa kali PT Jinggo ini harus melakukan pemesanan dalam satu periode atau 1 tahun. Terus kemudian berapa hari sekali PT Jinggo harus melakukan pemesanan dalam 1 tahun ketika 1 tahun itu dianggap 360 hari. Gitu. Ternyata kalau diselidiki pakai rumus EOQ, maka diperoleh nilai EOQ adalah 18.708 unit. Didapat dari rumus akar 2SD dibagi H. 2S-nya itu adalah biaya pemesanan, kemudian D-nya adalah jumlah bahan baku yang dibutuhkan, kemudian H-nya adalah biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan. Jadi setelah dihitung dapatlah 18.708 unit. Ini adalah jumlah yang optimal. Kemudian dalam 1 tahun ternyata bisa dihitung harus pesan berapa kali. Dari mana? Dari 250.000 yang dibutuhkan dibagi dengan 18.708 unit. Karena ini sekali pesan kita disarankan untuk memesan sebanyak 18.708. Nah, makanya karena butuhnya 250, perlu dibagi dengan 18.708. Dapatlah 14 kali. Artinya dalam 1 tahun, itu kita perlu membeli sebanyak 14 kali. Ketika 1 kali unit itu kita belinya, 1 kali proses pemesanan, kita membeli sebanyak 18.708 unit. Atau kalau dalam frekuensi pemesanan, frekuensi itu tingkat keseringan, frekuensi pemesanan itu bisa dikatakan juga kalau pakai 1 tahun 360 hari, ya 360 hari dibagi 14 kali, alias ketemu 26 hari sekali. Maka dari soal ini kita bisa simpulkan, yang paling optimal adalah ketika kita mau memesan kembali suatu inventory atau persediaan bahan baku, maka dalam 1 kali pesan, pesanlah sebanyak 18.708 unit. Pesanan bisa dilakukan dalam 1 tahun itu sebanyak 14 kali. 14 kali itu dipesan dalam 26 hari sekali. Jadi per 26 hari beli, per 26 hari beli. Kira-kira begitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan EOQ. Dapat juga ditanyakan, ini kalau slide-nya yang sebelah kiri, ini penghitungan yang sebelumnya ya. Kemudian yang di kanan, boleh jadi ada pertanyaan, berapakah titik pemesanan kembali? Kadang-kadang kan kita perlu untuk menyatakan selain waktu gitu ya. Misalnya gini, kalau ternyata proses produksi berjalan lebih cepat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Misal karena industri kita bergerak pada bidang fashion, mendekati Lebaran, permintaan menjadi meningkat. Jadi pemesanan baju-baju semakin meningkat, maka inventory kita lebih cepat habis. Nah, ini juga bisa diantisipasi supaya tidak kekurangan bahan. Kita bisa menghitung dari sisa inventory yang ada di gudang. Bagaimana caranya? Pakailah rumus R sama dengan D kali L, di mana D-nya itu adalah permintaan per hari yang diperoleh dari 250.000 dibagi 250. 250.000 itu jumlah pesanan, jumlah bahan yang dibutuhkan dalam 1 tahun. Kalau 250 ini adalah jumlah hari kerja.
Kemudian setelah dapat hasil itu nilainya adalah 1000 unit dikalikan dengan L, waktu tunggu. L-nya tadi kan dari barang dipesan sampai dengan diterima butuh waktu 10 hari kerja. Maka 1000 dikali dengan 10 alias 10.000 unit. Artinya ketika nilai inventory yang ada pada gudang itu mencapai atau tersisa 10.000 unit, maka harus segera melakukan pemesanan. Pemesannya sebanyak berapa? 18.708 unit. Misalnya belum mencapai 26 hari nih, kok udah sisa 10.000 unit, maka kita perlu untuk segera melakukan pemesanan kembali. Gitu. Jadi acuannya boleh jadi beberapa aspek ya. Boleh jadi mengacu pada hari setahun belanja 14 kali misalnya gitu ya. Boleh juga mengacu pada sisa inventory yang masih ada di gudang. Gitu. Nah, berikutnya ada yang namanya ABC analysis ya, analisis persediaan ABC. ABC ini coba dilihat ya, teman-teman, coba dilihat di gambarnya. A items, B items, C items. Jadi kalau A items itu gambar gear-nya tuh besar-besar, jumlahnya cuma 4. Kalau B items, ini gambar gear-nya sedang, lebih kecil daripada A, tetapi jumlahnya ada 6. Kalau C items, ini jumlah gear, ukuran gear-nya lebih kecil lagi dibandingkan dengan A dan B, tapi secara jumlah jauh lebih banyak. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12. Ada 12 items. Gitu ya. Nah, sebetulnya analisis persediaan ABC ini mengajarkan untuk punya skala prioritas, kalau saya bisa bilang ya. Jadi, dalam artian setiap inventory yang kita punya, kita harus mampu mengklasifikasikannya menjadi, oh inventory ini masuk A items atau B items atau C items gitu ya. Karena kalau diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok ini, maka akan menguntungkan kita untuk melakukan pengelolaan dengan lebih optimal gitu ya. Apa bedanya Bu A items sama B items dan C items? Kalau A items itu dari segi jumlahnya sedikit, tetapi dari segi nilai inventory-nya jauh lebih besar. Kalau B itu dari segi jumlah lebih banyak daripada A, tetapi value-nya lebih kecil dibandingkan dengan A items. Nah, kalau yang C items ini dari segi jumlah lebih banyak lagi daripada yang A dan B, tetapi dari segi value, ini value-nya lebih kecil dari si B, artinya juga lebih kecil dari si A. Misal, kalau dalam industri fashion, Anda punya inventory berupa kain, kancing, benang, jarum, gitu ya. Misalnya kainnya bermacam-macam. Ada kain misalnya kain katun, gitu ya. Ada yang kainnya kain sutra, misalnya begitu. Maka dari segi value, lebih besar value-nya adalah yang kain sutra. Nah, maka dari itu, si inventory ini kalau jumlahnya besar, kalau pada perusahaan besar, ditaruh di gudang, maka perlu proses pengawasan. Kalau misalnya industrinya fashion tadi, maka untuk melakukan pengawasan, lebih baik kerahkan tenaga lebih banyak di pengawasan yang value-nya lebih besar, yaitu si kain sutra, dibandingkan dengan kamu melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan jarum. Gitu ya. Nah, gitu, karena kita mengerahkan tenaga sesuai dengan value dari barangnya, sehingga tidak dianggap sebagai pemborosan. Gitu. Nah, kemudian berikutnya ada penentuan nilai persediaan. Pada penentuan nilai persediaan ini terbagi jadi 2, first in first out dan last in first out. Kalau first in first out ini mana yang datang duluan dia harus dikeluarkan lebih dulu. Kalau yang last in first out mana yang datang lebih
terakhir, maka dia yang harus dikeluarkan terlebih dulu. Gitu. Nah, si first in first out ini sebetulnya yang pengen diceritakan dari penentuan nilai persediaan ini adalah kalau kondisinya kita melakukan pembelian secara berulang pada inventory, tetapi dari pembelian pertama, kedua, dan seterusnya itu mengalami perbedaan nilai harga. Gitu. Maka nilai inventory kita ini kalau dirupiahkan nilainya menjadi besarnya berapa. Gitu. Nah, misalnya nih, contoh, kalau PT Jinggo itu punya inventory 125 unit. 125 unit itu kalau dirincikan, 25 unitnya ini diperoleh pada saat harganya masih 5.000. Kemudian 50 unit berikutnya diperoleh ketika harganya sudah 6.000. Dan 50 unit yang terakhir ini diperoleh pada saat harganya 7.000. Jadi 3 kali beli, 25, 50, 50, ini harganya berbeda-beda. Yang pertama 5.000, kedua 6.000, yang ketiga 7.000. Nah, kemudian 100 unit itu dari inventory sudah dipakai dalam proses produksi. Nah, maka nilai persediaan itu dihitungnya dengan cara bagaimana? Ya 100 yang terpakai itu dihitung dengan 20, karena metodenya FIFO, maka 25 unit yang pertama dikalikan dengan harganya saat itu 5.000. Kemudian masih ada 75 lagi kan? 75 lagi, oh berarti 50-nya dari inventory yang kedua pada saat harganya 6.000. Yaitu kalau dikalikan 300.000. Nah, masih kurang lagi 25. Berarti 25 ini diambil dari 50 unit yang terakhir. 25 dikalikan dengan 7.000, 175. Jadi total nilai bahan mentah yang udah digunakan, yaitu sebanyak 100 unit tadi, itu nilainya adalah 600.000. Bagaimana dengan sisa yang ada di gudang? Kan tadi awalnya dibilang persediaannya ada 125. 100-nya dipakai, berarti kan masih sisa 25 unit. 25 unit ini karena pakai FIFO, berarti 25 unit ini adalah harga yang terakhir. 25 unit dikalikan dengan 7.000, 175 yang tersisa di gudang, 175.000. Beda halnya kalau kita pakainya LIFO, maka penghitungannya dibalik. Nah, ini slide saya ini kebalik ya. Jadi kalau mencari nilai dari bahan yang sudah digunakan, si 100 tadi, maka ambillah 50-50 dari dua harga yang terakhir. 50 unit dengan harga 7.000, yaitu 300.000 kalau dikalikan. Kemudian 50 unit lagi diambil dari pada saat harganya 6.000, yaitu 350.000 gitu ya. Oh, ini terbalik ini. Ini harganya yang terbalik, jumlahnya sudah betul, harganya yang terbalik ya. Yang atas itu, yang atas ini 50 unit dikali 7.000, yang bawahnya 50 unit dikalikan dengan 6.000. Jadi total nilainya adalah 650.000. Nah, tersisa 25 unit yang ada di gudang itu harganya dikalikan dengan harga yang paling lama dia beli. Ya, harganya adalah 5.000, maka dapatnya 125.000. Begitu kira-kira dalam proses dalam menentukan nilai persediaan. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pokok bahasan manajemen inventory. Nah, ini ada relate link yang sudah saya cantumkan. Teman-teman nanti mohon untuk dilihat, dicek. Mudah-mudahan ada insight yang baru. Ini saya dapat dari ITB kalau nggak salah, satunya lagi IPB, satunya lagi saya lupa. Nanti coba dicek ya, dicek masing-masing. Silahkan ditonton. Nah, ini untuk proyek kita yang kedua. Proyek yang kedua, instruction-nya masih sama bagi kelas dalam 3 kelompok, pilih UMKM, UMKM-nya masih sama dengan proyek pertama, analisisnya yang berbeda. Kalau teman-teman menonton video pembelajaran saya yang sebelumnya, nah ini ada tugas terkait dengan itu, buatlah analisis, boleh kualitatif maupun kuantitatif, tentang pemilihan letak perusahaan, gitu ya. Jadi tolong ditanyakan,
ditanyakan kepada narasumber mengenai pertimbangan peletakan perusahaan mereka. Kenapa UMKM-nya letaknya di situ? Boleh dilakukan analisis baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua, Anda juga perlu melakukan analisis mengenai persediaan fisik. Tolong dicek inventory yang mereka punya itu macamnya apa. Boleh dibahas juga dia diklasifikasikan kepada yang mana A, B, C. Gitu. Kemudian bagaimana cara mereka mengelola inventory. Kemudian ada biaya persediaan yang ada. Ini tidak boleh memaksa. Andaikan disampaikan biaya yang dikeluarkan untuk mengelola inventory, maka boleh dicantumkan. Tetapi ketika narasumber itu tidak bersedia menjawab, dirasa informasinya rahasia, maka boleh tidak diceritakan. Gitu ya. Nah, insya Allah kita akan bahas proyek ini di minggu yang akan datang. Teman-teman silahkan presentasi. Kita akan kuliah lagi insya Allah di hari Jumat. Karena jadwal sebelumnya di hari Senin, maka saya rasa waktunya kurang untuk mengerjakan proyek ini, sehingga kita pikirkan untuk kuliah di hari Jumat. Insya Allah ya. Mungkin nanti perlu koordinasi kembali. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.